tentang apostolic leadership atau kepemimpinan apostolik ini menjadi warna khusus di Gereja Misi Injili Indonesia yang kita tidak temukan mungkin di gereja yang lainnya. Sebab itu penting untuk semua pendeta, majelis jemaat dan jemaat memahami, mengerti apa itu apostolic leadership ini. Nah, berikutnya bagaimana kepemimpinan apostolik ini terlihat atau diterapkan di jemaat-jemaat. Ya, kita akan mendengarkan dari narasumber kita. Ya, jadi yang pertama saya mau baca dulu dari 2 Korintus 5 ayat 20. Ya, Paulus katakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Nah, kata menasihati dalam bahasa Yunani adalah kata parakaleo yang dapat diterjemahkan ya artinya diterjemahkan menuntun, membimbing, memimpin dan mengembalakan. Jadi sehingga seorang pendeta yang ditempatkan di jemaat lokal dia adalah secara struktural dia adalah ketua. Jadi dia bisa ambil keputusan tapi semua itu tetap harus melalui rapat. Walaupun dia ambil keputusan di luar rapat, tapi itu tidak bisa diberlakukan. Karena kita bisa memutuskan itu selalu dalam rapat. Ya. Dalam rapat kita memutuskan sesuatu. Tetapi sebagai gembala, dia itu mempunyai mempunyai tanggung jawab kepada jiwa-jiwa. Jadi jiwa-jiwa ini harus dilayani terus secara rohani. Dan boleh diberhenti. Dan oleh karena itu, kalau kita lihat pendeta kita beda dengan pendeta lain dari gereja lain. Karena ini tidak ada dalam gereja lain. Sistem pemerintahan gerejanya berbeda. Ya, tadi saya katakan karena mereka adalah utusan. Mereka ditabiskan oleh ketua umum, lalu mereka juga diutus ke jemaat-jemaat lokal itu untuk menjalankan tugas mereka yang dua itu, yaitu sebagai ketua majelis dan juga sebagai gembala yang mengembalakan secara fungsional di jemaat yang ada di sekitar GMII. Nah, oleh karena itu, bagaimanapun juga kita tidak bisa menggeserkan seorang pendeta yang memang sudah diutus oleh sinode untuk mengembalakan. Kita tidak bisa menggeserkan. Majelis tidak punya kekuatan di situ. Bisa majelis kirim surat ke sinode, ya. Tapi mau tidak mau bagaimanapun juga itu harus ada kesepakatan. Jadi kesepakatan di antara majelis dengan pendeta. Itu bisa. Tapi kalau pendeta, kalau dia lihat itu mengancam keadaan dia, wibawa dia oleh seorang majelis, dia bisa ambil tindakan. Nah, karena itu kan juga di atas begitu. Kalau di sinode, ada staf sinode buat masalah yang cukup serius, itu ketua umum bisa memberhentikan dia. Sebab itu kan hak apostoliknya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, oleh karena itu apostolik ini bukan penguasa dia, tapi dia penasehat. Dia selalu menjaga hubungan-hubungan dalam pelayanan bersama, dalam menangani bersama. Makanya dikatakan bahwa seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Jadi kata menasihati ini sangat dalam ya. Dalam bahasa Yunani kata parakaleo yang dipakai, yang menuntun, membimbing, memimpin, dan mengembalakan. Nah, jadi Paulus sebagai utusan Kristus harus memimpin jemaat di Korintus secara apostolik. Dan itu adalah kepemimpinan yang dikehendaki Allah. Itu menurut pendapat dari gereja kita ketika gereja itu berdiri, kita sudah pilih.
bagaimana cara kepemimpinan gereja secara lokal. Ya itu sudah ada di situ. Nah, cuma sekarang ini setiap ketua umum sinode dia harus dapat memberi penjelasan-penjelasan secara praktis di gereja lokal tentang bagaimana fungsinya kemajelisan itu dan bagaimana kedudukannya pendeta itu. Ya, dalam dua tugas yang dipercaya kepadanya. Nah, ini yang perlu diketahui oleh para majelis sehingga mereka tidak memperlakukan gereja seperti gereja lain. Tapi gereja GMI ini memang dia punya kepemimpinan itu khusus. Apostolik sinodal. Jadi sinodal itu adalah bagian dari apostolik itu. Jadi bukan yang utama, tapi bagian dari apostolik itu. Apostolik itu yang utama. Ketua umum itu yang utama. Ya itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Kita sudah mendengarkan penjelasan dari beliau. Kepemimpinan apostolik ini bukan hanya harus dimengerti oleh pendeta, ketua majelis, tetapi juga majelis jemaat dan juga jemaat GMI, sehingga pelayanan di gereja dapat berjalan dengan baik dan bagaimana fungsinya yang semestinya. Ya, jadi memang itu sudah pasti itu tugas seorang pendeta, baik di dalam khotbah mungkin atau di dalam Bible study, dia perlu menjelaskan sebenarnya kepemimpinan gereja itu seperti apa. Sebab begini ya, kadang-kadang ada majelis yang berpikirnya seperti gereja yang lain. Oh kami ini kan bukan apostolik kami. Jadi apa dan kalian? Oh kami ini presbyterial. Dari mana presbyterial itu? Itu gereja lain. Gereja kita dari dulu dia berdiri memang sudah mulai dengan apostolik. Sehingga semua itu harus dilakukan seperti itu. Hanya pada waktu-waktu yang lalu ada pemecahan di dalam sejarah gereja kita ya, ada pemecahan. Apa pemecahannya itu? Jadi walaupun ada ketua umum ya, ketua umum sinode, tapi mau tidak mau dia itu ada di dalam paket yang namanya itu majelis. Tadinya kan majelis agung. Kemudian karena dirasa terlalu berat kedengarannya dibikin jadi majelis am. Nah, jadi akhirnya dia bukan lagi eksekutif. Tapi dia menjadi apa itu ya, kayak orang bilang tuh kayak hanya satu persekutuan saja. Jadi yang menentukan bukan dia lagi. Nah, waktu masih gaya seperti itu, wah memang berat, kita hadapi sesuatu yang berat ya. Tetapi setelah tahun 2000, memang ini makin menggeser. Baru kelihatan itu gereja, sebenarnya gereja adalah gereja. Nah puncaknya 2010. Jadi 2010 itu memang yang tidak apostolik lagi kita potong, kita kerat. Walaupun memang kita harus bayar harganya cukup mahal ya. Banyak hal yang terjadi, banyak pendeta yang keluar juga. Dan juga ada yang berupaya supaya tetap itu ada dua sinode. Tapi akhirnya ya pemerintah juga tahu mana yang kuat, mana yang mempunyai kekuatan secara hukum dan juga kekuatan secara rohani. Sehingga kita masih bisa berdiri sampai hari ini dengan sistem yang itu. Hanya ini sekarang tugas kita adalah menjelaskan ke jemaat yang di lokal. Jemaat lokal itu perlu mengetahui lebih dalam lagi bagaimana jalannya apostolik sinodal ini. Jangan sampai apostolik sinodal ini hanya tertulis, tapi wujud nyatanya tidak ada. Ya, makanya saya di Korintus ini memang saya terapkan itu. Bagaimana apostolik itu betul-betul nampak di dalam kepemimpinan gereja kita yang ada di lokal itu.
Jadi yang bertugas untuk mengajarkan, meneruskan tentang apostolik sinodal ini adalah Itu tanggung jawabnya seorang pendeta. Dia secara sebagai ketua majelis, dia harus bina itu majelisnya. Lalu kemudian sebagai gembala dia juga harus memberitahukan kepada jemaat tentang sistem gereja kita ini. Nah, jangan lupa ini gereja ini ada gereja misi. Nah, itu sebabnya tidak bisa kita lepaskan dari misi juga. Misi harus dilaksanakan. Nah, coba kita kembali lihat dulu ya persidangan sinode. Nah, persidangan sinode GMI adalah sebuah blueprint dari persidangan sinode di Yerusalem. Kita bandingkan aja Kisah Para Rasul 15. Itu berbicara tentang persidangan sinode yang pertama. Nah, Dr. Lukas menyebut bahwa peserta dan utusan sidang itu terdiri dari rasul-rasul, penetua-penetua, misionaris atau pendeta utusan, dan golongan Farisi yang telah menjadi percaya. Nah, jadi peserta sidang sinode GMI adalah utusan dari jemaat, ya dari jemaat-jemaat GMI yang ada, yang terdiri dari pendeta dan seorang majelis jemaat. Nah, setelah sidang sampai kepada keputusan-keputusannya, maka sidang akan memilih seorang mandataris untuk melaksanakan keputusan tersebut. Jadi, sidang memilih, mengangkat, menetapkan, dan mengutus ketua sinode untuk memimpin GMI selama 1 periode. Nah, dengan demikian, secara struktural, seorang ketua sinode adalah ketua umum GMI dan secara fungsional adalah pendeta dan bapa rohani bagi semua pendeta di GMI. Ya, dia adalah pemimpin dari semua pendeta dan gembala bagi semua pendeta. Nah, ini jelas sekali bahwa di dalam keputusan dan di dalam melaksanakan kepemimpinan, bagaimanapun kita berhadapan dengan jemaat yang cukup luas dan besar, ini gereja cukup besar ya. Ya, jadi sehingga mengenai majelis sinode dipilih, diangkat, ditetapkan dan diutus oleh ketua umum. Itu bedanya. Sehingga nanti kalau sudah dilaksanakan pemilihan seorang ketua umum, sesudah itu ketua umumnya yang angkat. Makanya disebut apostolik sinodal. Apostoliknya dulu, baru sinodalnya. Nah, itu yang saya tambahan dari penjelasan saya. Nah, itu pengaruhnya juga ke jemaat. Jadi nanti kalau mau diangkat majelis jemaat, itu tugasnya seorang pendeta. Menggumuli, mendoakan siapa yang kira-kira duduk dalam posisi jabatan ini di jemaat. Itu nanti pendeta yang menentukan. Ya, itu yang saya tambahkan dari dari apostolik sinodalnya. Ya, jadi sini perannya ketua umum ya dalam sinodal, kemudian perannya seorang pendeta di dalam jemaat lokal. Itu kira-kira sama perannya. Ya, kita bisa baca itu di Kisah Para Rasul 14:23. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penetua-penetua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penetua-penetua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Nah, jadi kita lihat di sini kata penetapan dalam bahasa Yunani kata kainotoneo yang berarti memilih. Dalam pemahaman World English Bible dikatakan appointed, ditunjuk. Jadi ini adalah hak exousia para apostolik. Inilah yang dimaksud dengan apostolik sinodal.
Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para pendeta dan majelis jemaat dan seluruh jemaat Gereja Misi Injili Indonesia, kita telah mendengarkan dari narasumber tentang materi kita hari ini, pembahasan kita hari ini, kepemimpinan apostolik, dan beliau sudah memaparkan dengan jelas. Mari kita semua memperhatikan dan menerapkan di Gereja Misi Injili Indonesia, karena ini adalah warna ciri khas gereja ini, di mana kita berada, di mana kita berjemaat, di mana kita melayani, yang tentunya bukan sekedar wacana, tapi kita harus menerapkannya di dalam GMII, di dalam tubuh GMII, dan juga dalam pelayanan GMII. Terima kasih Pak untuk materi hari ini. Sama-sama. Yang sangat jelas bagi saya secara khusus dan juga bagi kami semua pendeta-pendeta di GMI, dan ini materi ini sangat bermanfaat. Saya melihat bahwa ini penting, oleh karena itu diharapkan ini perkataan-perkataan yang saya sudah ucapkan ini sampai kepada para pendeta majelis jemaat. Ini mereka dulu yang harus memahami. Kalau mereka sudah memahami, saya yakin bahwa gereja kita akan secara organisatoris dia jalan baik. Dan secara pelayanan, baik pelayanan pengembalaan dan pelayanan misi. Ada dua pelayanan misi, misi lintas budaya dan misi di sekitar kita. Nah ini jadi dengan keteraturan ini, gereja kita akan makin bertumbuh. Dan kita menjawab panggilan Tuhan dalam Matius 28, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Sama-sama untuk Ibu. materi hari ini. Kiranya kita semua tetap sehat di tengah situasi seperti ini. Ya. Dan begitu juga dengan seluruh jajaran GMII, jemaat GMII. Saya juga menyampaikan terima kasih banyak untuk ini bisa direkam dan ini bisa nanti disebarkan lagi kepada semua pendeta dan majelis. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Demikian Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, paparan materi hari ini yang ini sangat penting bagi kita, baik itu di kalangan sinode, di kalangan majelis jemaat dan seluruh jemaat Gereja Misi Injil Indonesia. Mari kita memperhatikan, mari kita menerapkan dan menjaganya, karena ini warna Gereja Misi Injil Indonesia. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.